Tuhan Yesus Kristus, Engkau maha besar dan maha kuasa, sumber segala kasih dan kehidupan. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu, ya Bapa, atau atas anugerah hari yang baru ini, napas kehidupan, umur kami bertambah sehari lagi hari ini. Terima kasih atas napas kehidupan dan segala berkat-Mu yang Tuhan berikan bagi kami. Seringkali kami di sepanjang hari ini, lindungilah kami di sepanjang hari ini dari segala mara bahaya. Sertai setiap langkah kami, agar kami dapat melakukan setiap pekerjaan dan tanggung jawab kami dengan baik, sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu, ya Bapa. Jadikan kami alat-Mu untuk membawa kasih dan kedamaian bagi sesama. Kami juga berdoa menyerahkan seluruh keluarga kami dan sahabat kami, handetolan kami, kerabat kami ke dalam tangan kasih-Mu. Semoga kami semua selalu dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang berkuasa dan terhormat, kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Ya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Pengajaran firman Tuhan hari ini dengan judul menghadapi kesulitan dengan percaya kepada menghadapi kesulitan tetap percaya kepada Tuhan. Menghadapi kesulitan tetap percaya kepada Tuhan. Menghadapi kesulitan tetap percaya kepada Tuhan. Mazmur 55
ayat 1 sampai ayat 10. Saya membacakannya. Mazmur 55 ayat 1 sampai ayat 10. Doa minta tolong terhadap musuh. Doa untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud. Berilah telinga, ya Allah, kepada doaku. Janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Perhatikanlah aku dan jawablah aku, ya Tuhan. Aku mengembara dan menangis karena cemas, karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik, sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku, dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku merundung, takut, dan gentar. Perasaan seram meliputi aku. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari sejauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Bangunlah, bangunkanlah mereka, kacaukanlah percakapan mereka, ya Tuhan, sebab aku melihat kekerasan dan perbantahan dalam kota. Siang malam mereka mengelilingi kota itu di atas temboknya, dan di dalamnya ada kemalangan dan bencana. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Mazmur 55 ayat 1 sampai ayat 10. Judul pengajaran firman Tuhan hari ini, menghadapi kesulitan tetap percaya kepada Tuhan. Mazmur 55 ayat 1 sampai ayat 10. Mazmur 55 adalah salah satu mazmur yang paling indah dan penuh emosi dalam Alkitab. Dalam mazmur ini, Daud mengungkapkan perasaannya yang dalam dan penuh kesedihan karena pengkhianatan sahabatnya Ahitofel. Ayat 1 sampai ayat 3, keluhan Daud. Daud memulai mazmur ini dengan mengungkapkan keluhannya kepada Tuhan
dan merasa sangat sedih dan terluka karena pengkhianatan Ahitofel yang merupakan salah satu sahabatnya yang paling dekat. Daud merasa bahwa Ahitofel telah mengkhianatinya dengan cara yang sangat kejam dan tidak adil. Ayat 4 sampai ayat 5, perasaan Daud. Daud mengungkapkan perasaannya yang dalam dan penuh kesedihan. Ia merasa bahwa hatinya telah hancur dan bahwa ia tidak dapat lagi mempercayai siapapun. Daud juga merasa bahwa ia telah kehilangan semua harapannya dan bahwa ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ayat 6 sampai ayat 7, doa Daud. Daud kemudian berdoa kepada Tuhan, minta agar Tuhan menyelamatkannya dari kesulitan ini. Dia meminta agar Tuhan menghukum Ahitofel karena pengkhianatannya dan agar Tuhan memberinya kekuatan untuk menghadapi kesulitan ini. Ayat 8 sampai ayat 10, kepercayaan Daud. Daud kemudian mengungkapkan kepercayaan kepada Tuhan dan ia percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkannya dan bahwa Tuhan akan menghukum Ahitofel karena pengkhianatannya. Daud juga percaya bahwa Tuhan akan memberinya kekuatan untuk menghadapi kesulitan ini dan bahwa Tuhan akan membantunya untuk keluar dari kesulitan ini. Aplikasi, bagaimana kita dapat menerapkan Mazmur ini dalam kehidupan kita sehari-hari? 1. Jujur dengan perasaan kita. Kita harus jujur dengan perasaan kita dan tidak takut untuk mengungkapkannya, perasaan kita, kepada Tuhan. 2. Berdoa dengan percaya. Kita harus berdoa dengan percaya dan meminta agar Tuhan menyelamatkan kita dari kesulitan kita. 3. Percaya pada kekuatan Tuhan. Kita harus percaya pada kekuatan Tuhan dan bahwa Tuhan akan membantu kita untuk menghadapi kesulitan kita. 4. Jangan takut untuk minta bantuan. Kita tidak harus takut untuk meminta bantuan dari Tuhan atau dari orang lain ketika kita menghadapi kesulitan. Dalam kesimpulan, Mazmur 55 adalah salah satu Mazmur yang paling indah dan penuh emosi dalam Alkitab. Dalam Mazmur ini, Daud mengungkapkan perasaannya yang dalam dan penuh kesedihan karena pengkhianatan sahabatnya Ahitofel. Kita dapat menerapkan Mazmur ini dalam kehidupan kita sehari-hari dengan jujur, dengan perasaan kita. Berdoa dengan percaya pada kekuatan Tuhan dan tidak takut untuk meminta bantuan. Sikap kritis dan praktis dalam kesulitan dan tetap percaya pada Tuhan. Sikap kritis dan praktis dalam kesulitan dan tetap percaya kepada Tuhan. Dalam menghadapi kesulitan, kita seringkali merasa tidak berdaya dan kehilangan harapan. Namun, sebagai orang percaya, kita harus memiliki sikap setia, sikap kritis dan praktis dalam menghadapi kesulitan dan tetap percaya pada Tuhan. Sikap kritis dalam menghadapi kesulitan berarti kita harus 1. Menganalisis situasi kita. Harus menganalisis situasi kita dan mencari tahu apa yang dapat kita lakukan untuk menghadapi kesulitan kita. 2. Mencari solusi. Kita harus mencari solusi. Kita
mencari solusi untuk kesulitan kita, dan tidak hanya menunggu Tuhan untuk melakukan sesuatu. Kita mencari solusi. 3. Bertanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab atas tindakan kita dan tidak menyalahkan orang lain untuk keadaan, untuk kesulitan kita. Sikap praktis dalam menghadapi kesulitan berarti kita harus 1. Berdoa dengan percaya. Kita harus berdoa dengan percaya dan meminta agar Tuhan membantu kita dalam kesulitan kita. 2. Mengambil tindakan kita. Kita harus mengambil tindakan untuk mengatasi kesulitan kita dan tidak hanya menunggu Tuhan untuk melakukan sesuatu. 3. Mencari bantuan. Kita harus mencari bantuan dari orang lain atau dari sumber daya yang tersedia untuk membantu kita dalam kesulitan kita. Tetap percaya pada Tuhan. Dalam menghadapi kesulitan, kita harus tetap percaya pada Tuhan dan tidak kehilangan harapan kita. Tidak kehilangan keharapan. Kita harus 1. Percaya pada kekuatan Tuhan. Kita harus mempercayai pada kekuatan Tuhan dan bahwa Tuhan dapat membantu kita dalam kesulitan kita. 2. Percaya pada kasih Tuhan. Kita harus percaya pada kasih Tuhan dan bahwa Tuhan selalu mencintai kita dan ingin membantu kita. 3. Percaya pada janji Tuhan. Kita harus percaya pada janji Tuhan dan bahwa Tuhan akan selalu memenuhi janjinya kepada kita. Dalam kesimpulannya, kita sikap kritis dan praktis dalam kesulitan dan tetap percaya pada Tuhan adalah sangat penting untuk mengatasi kesulitan kita. Kita harus menganalisis situasi dan mencari solusi dan bertanggung jawab dan dalam tindakan kita. Kita juga harus berdoa dengan percaya, mengambil tindakan dan mencari bantuan dari orang lain atau dari sumber daya yang tersedia. Dengan tetap percaya pada Tuhan, kita dapat mengatasi kesulitan dan dapat mencapai tujuan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapa dalam surga, hari ini Tuhan mengajar kami tentang bagaimana menghadapi kesulitan dengan tetap percaya kepada Tuhan. Inilah kami Bapa. Kadang-kadang kami di dalam menghadapi kesulitan, kami lemah iman. Kami tidak percaya pada Tuhan, kesanggupan Tuhan untuk dapat menolong kami lewat orang lain, lewat sumber daya yang ada, lewat situasi dan kondisi yang ada. Kami lemah iman, kami jauh dari Tuhan, kami tidak berdoa, minta pertolongan, kami takut, kami malu, kami cemas karena kekhawatiran dan keraguan kami. Oleh karena itu, hari ini kami mau belajar dari Daud. Daud tidak malu ketika menghadapi kesulitan. Dia datang menceritakan itu semua dengan rendah hati ke hadapan Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Hal itu menyadarkan dia bahwa dia adalah tidak mampu, tidak kuat tanpa Tuhan. Dia butuh kekuatan Tuhan. Dan ajarkanlah kami juga Tuhan, bahwa kami ini tidak mampu, kami tidak berdaya, kami tidak punya sesuatu, tidak punya kekuatan.
Kami butuh kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, janji Tuhan, kemuliaan Tuhan mewarisi kehidupan kami agar kami dapat kuat menghadapi segala tantangan dan agar kami boleh sampai kepada tujuan hidup kami. Terima kasih Bapa, tolong kami, ampuni, suci kuduskan kami, urapi kami Bapa. Berikan hikmat dan kebijaksanaan kami dalam kami menghadapi setiap kesulitan, tekanan-tekanan apapun, dengan tetap percaya kepada kekuatan Tuhan. Tuhan tolong kami. Hamba berdoa bagi rekan-rekan yang mendengarkan siaran program ini. Kiranya Tuhan tolong kuatkan kami, berikan penghiburan kepada kami, mampukan kami, sertai kami. Ampuni segala dosa dan salah kami. Sembuhkan kami yang sakit, sakit apapun yang kami derita, penyakit di mata, di kaki, di tangan, di dalam organ tubuh kami, di usus, di lambung, di paru-paru, di jantung, di ginjal, penyakit diabetes, penyakit di saluran kemih, prostat, penyakit di pankreas, penyakit kolesterol, penyakit demam berdarah, penyakit tekanan darah, darah tinggi, darah rendah, penyakit stroke, penyakit apapun, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya akan kasih Tuhan. Kami percaya bahwa kekuatan Tuhan dan kuasa Tuhan. Kami percaya akan janji Tuhan yang berkata selalu menyertai kami untuk memberikan pemulihan, kesembuhan dan pengampunan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, dengan kekuatan Tuhan, kami usir segala sakit penyakit yang ada dalam tubuh kami. Hai, segala sakit penyakit yang ada dalam tubuh kami, engkau keluar dari tubuh kami, umat yang percaya kepada Kristus. Karena tubuh kami bukan tempat kediaman sakit penyakit, tapi tubuh kami adalah bait Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai, sakit penyakit, engkau keluar, engkau lenyap, kami hancurkan, kami usir engkau. Dan kami telah disembuhkan. Kami umat yang percaya telah disembuhkan, telah dipulihkan. Kami telah sehat kembali. Kami bisa melayani Tuhan yang efektif, bekerja dengan efektif, memuji Tuhan yang efektif, bertepuk tangan, melompat dengan efektif. Karena kami sudah dipulihkan. Kami bisa berdiri dan berjalan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon pertolongan Tuhan. Kami percaya akan kasih, janji, dan kekuatan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Hamba berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini Tuhan. Tuhan memberkati bangsa dan negara Republik Indonesia ini, baik Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan kabinetnya, Polri dan TNI. Tuhan memberkati, berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka dalam mengayomi, memanajemeni, memimpin rakyat pada bangsa Indonesia ini menuju masyarakat yang adil dan makmur. Lebih dari itu, masyarakat yang boleh mengenal Kristus, percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka diselamatkan dan bangsa ini diberkati, lautannya diberkati, daratannya diberkati, udaranya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi pelayanan misi penginjilan dunia ke 5 benua yang ada dalam dunia ini. Benua Afrika, benua Eropa, benua Asia, dan benua Australia. Kiranya Tuhan tolong berikan kirim para penginjil dan para misionari untuk pergi memberitakan Injil sampai di pelosok terpencil manapun dalam dunia ini, agar setiap orang boleh mendengar nama Yesus Kristus. Nama Yesus disampaikan, dikumandangkan, kebenaran dan keselamatan diberitakan, agar setiap orang yang mendengarnya bertekuk lutut dan lidah mereka mengaku, memuji, menyembah, dan mengagungkan nama Yesus Kristus, percaya kepada Kristus, dan mereka boleh diselamatkan dan siap bersama dengan kami, umat yang percaya, masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Di sorga kami bersama dengan para malaikat dan orang-orang kudus di sorga, memuji, menyembah, mengagungkan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa, Allah dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah yang Esa. Terima kasih Bapa. Dan neraka kosong, nerakanya tinggal tempat iblis, setan, antek-anteknya, para pengikutnya, dan orang-orang berdosa yang tidak percaya kepada Kristus, yang disiksa siang dan malam sampai kekal. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Akhirnya Bapa dalam surga, kami berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada. Tuhan pulihkan keluarga Kristen, biar suami tetap bersatu dengan istri, istri tetap bersama dengan suami, orang tua dengan anak-anak, anak-anak dengan orang tua, dan sama-sama beribadah ke gereja, ke bait Allah yang kudus, memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan. Mohon doa
mohon pertolongan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama berdoa. Hamba juga berdoa bagi keluarga Kristen biar mereka menjadi saksi dan menjadi model, melayani, menjangkau jiwa, menceritakan kasih Kristus kepada dunia ini. Mereka menjadi garam dan terang dalam dunia dan membawa salam bagi dunia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar orang melihat keluarga Kristen dan orang boleh percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hamba juga berdoa bagi kedamaian dunia, negara-negara, bangsa-bangsa yang ada dalam dunia ini. Kiranya Tuhan Yesus, negara-negara yang sedang dalam bangsa-bangsa yang sedang dalam peperangan, Tuhan hentikan segala peperangan, hentikan segala pertikaian, permusuhan, hentikan segala kejahatan. Biar negara-negara, bangsa-bangsa boleh berdamai, aman, tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi kejahatan, dan semua boleh menyembah Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bangsa-bangsa, negara-negara diselamatkan, semuanya aman, tentram, dan damai sejahtera. Hamba berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Kiranya Tuhan tolong berkati gereja-gereja Tuhan, para gembala, para pemimpin gereja, pendeta-pendeta Tuhan memberkati. Dalam kelemahan mereka Tuhan kuatkan, dan Tuhan berkati hidup mereka, sembuhkan mereka, pulihkan mereka, ampuni mereka, dan berkati umat Tuhan dalam gereja-gereja Tuhan. Mereka yang punya kebutuhan Tuhan berkati, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi sekolah-sekolah tinggi teologi, STT, sekolah penginjil, sekolah Alkitab dimanapun berada. Biarlah semua boleh mengajarkan tentang ajaran, yakni Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Khususnya STT REM, di mana hamba adalah salah satu dosen di dalamnya, dosen tetap di dalamnya. Kiranya Tuhan memberkati STT REM. Tuhan berkati sistem organisasinya, sistem kurikulumnya, sistem. Tuhan memberkati para pemimpinnya, para stafnya, para dosennya, para mahasiswanya, S1, S2, S3. Tuhan berkati. Tambahkan para mahasiswa-mahasiswa, orang-orang yang boleh belajar di STTRM di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. STTRM diberkati oleh Tuhan, dimuliakan oleh Tuhan. STTRM makin jaya, makin membanyak mahasiswa dan menjadi garam dan terang dunia, menjadi pemimpin yang handal, menjadi pemimpin yang berkualitas dan membawa salam bagi dunia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Akhirnya Bapa dalam surga, kami umat-Mu yang percaya, yang mendengarkan siaran program ini, kami butuh kasih, kemurahan, berkat dan anugerah Tuhan. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus turun atas kita sekalian, memberkati usaha, toko dagangan, bisnis kita, keluarga kita, pelayanan kita, studi kita, apapun yang kita kerjakan semuanya berhasil karena sudah diberkati oleh Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima, kami pegang berkat Tuhan menjadi milik kami, diberikan Tuhan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin.